Kita lanjutkan. Setelah seseorang mendapatkan predisposisi presipitasi berupa stresor, kemudian melakukan penilaian terhadap stresor, nah, belum langsung individu tersebut bisa kita ceritakan mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa lainnya. Kan tetapi kita harus jelaskan bahwa setiap individu itu memiliki sumber-sumber coping atau bahasa mudahnya adalah tamengnya, senjatanya untuk menghadapi stresor. Ya, nah saya kasih tanda merah. Pencegah, sumber coping ini pencegah, tameng, senjata yang kita punya, modal yang kita punya. Walaupun banyak predisposisi, ada presipitasi, kita nilai penilaian terhadap stresornya juga jelek, akan tetapi sumber copingnya bagus, ya belum tentu orang itu gangguan jiwa. Terdiri dari apa saja? Terdiri secara garis besar itu terdiri atas 4 hal. Kemampuan personal atau personal ability, dukungan sosial, aset materi, dan keyakinan positif. Atau kalau kita sebagai orang yang beragama, ya itu spiritualitas masuk ke sana ya, masuk ke keyakinan positif, positive belief. Nah, apa sih kemampuan personal? Kemampuan personal ini adalah segala hal yang dimiliki individu itu memang dari dalam dirinya sendiri, ya, yang bermanfaat untuk mengatasi masalah. Contoh, intelijensinya bagus. Ya, tadi saya sudah singgung bagaimana fungsi intelijensi itu akan mempengaruhi masalah kesehatan jiwa ya. Kemudian memiliki aspek positif atau kita kenal dengan bakat ya, dia punya bakat yang berkembang, itu bisa menjadi modal dia mengatasi stresnya. Berbeda dengan seseorang yang merasa memang tidak punya bakat, gak bisa apa-apa, ini sangat rentan sekali ya. Dan yang tak kalah penting adalah pengalaman individu tersebut menyelesaikan masalah yang sama. Nah, ini seperti imunisasi ya. Imunisasi itu justru individu atau balita itu dimasukkan virus yang telah dilemahkan. Kemudian tujuannya apa? Agar tubuh itu berkenalan dengan virus yang sudah dilemahkan tadi, sehingga akan membentuk antibodinya sendiri. Tubuhnya akan membentuk pertahanan sendiri. Karena udah kenal nih musuhnya seperti apa, saya akan membuat senjata untuk mengalahkannya seperti itu. Begitupun dengan stresor. Seseorang pernah misalkan tadi ditinggalkan dan itu sudah beberapa kali, maka dia sudah tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikannya seperti itu. Kemudian dukungan sosial. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang terdekatnya yang diharapkan menjadi pendukung ya, bagaimana respon dari orang-orang sekelilingnya. Apa yang dilakukan oleh mereka untuk membantu individu mengatasi stresnya. Siapa saja dukungan sosial itu? Ya, ini pun sangat subjektif, berbeda antara satu individu dengan individu lainnya tentang siapa sih orang penting, orang yang paling dicintai ya. Tapi secara umum biasanya individu itu merasa dekat atau dukungan sosial, lingkungan sosial yang dia butuhkan adalah keluarga ya. Kemudian teman sebaya, peer, terutama ini pada kelompok usia remaja ya. Bagaimana teman sebayanya memberikan pengaruh yang baik, memberikan support, dukungan kepada individu itu. Kemudian pasangan, ya ini pada kelompok usia dewasa awal ke atas, ini pasangan ya. Tokoh masyarakat bisa jadi yang di situ mempunyai pengaruh, menjadi role model, influencer, kemudian tokoh agama, karena kita sebagai di Indonesia semuanya memeluk agama, ini sangat
di antara kita ini banyak sekali kalau ada apa-apa konsultasi atau meminta saran, meminta pendapat dari tokoh agama ya. Sehingga tokoh agama ini memiliki peran penting juga untuk memengaruhi bagaimana seseorang itu beradaptasi terhadap stres. Nah, kemudian ada juga di sini kader kesehatan jiwa atau KKJ kita singkat. Di beberapa daerah yang sudah dibentuk desa siaga sehat jiwa, bukan cuma kader posyandu saja, tetapi juga ada kader kesehatan jiwa, di mana para kader ini kita bekali dengan kemampuan bagaimana mendeteksi masalah kesehatan jiwa, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menemukan masyarakat atau warga ya, individu yang menunjukkan gejala-gejala ada masalah pada kesehatan jiwanya. Juga melakukan pendampingan ya, setelah dibawa berobat, mendapatkan perawatan, ketika sudah pulang lagi ke rumah, para kader kesehatan jiwa ini akan membantu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu bagaimana bisa beradaptasi lagi dengan lingkungannya. Juga ikut memantau dalam PMO, pengawasan minum obatnya. Kemudian yang ketiga, sumber coping itu ada aset materi, material aset. Nah, aset materi ya sudah jelas betul ini berhubungan sekali dengan finansial, dengan keuangan, tabungan yang dimiliki. Kenapa ini menjadi sumber coping? Tentu saja dengan adanya finansial, memiliki uang, ini bisa diharapkan ketika terjadi masalah ini dapat mengakses, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dengan baik. Dan lain hal sebagainya ya. Yang dapat sesuatu yang dapat dibeli dengan materinya itu. Termasuk bisa memenuhi kebutuhan untuk berwisata ya. Kemudian kepemilikan rumah, jadi rumah juga sama, ini merupakan aset materi. Kepemilikan asuransi kesehatan, tentu saja karena pada zaman sekarang biaya pembiayaan pasien gangguan jiwa itu bukan satu kali datang kemudian langsung sembuh, hanya dirawat 2 hari, biasanya tidak ya, tapi juga beberapa pasien banyak mengalami kekambuhan atau relapse. Bayangkan saja kalau pasien itu relapse 1 kali dirawat misalkan 10 hari, kemudian relapse dalam 1 tahun itu ada berapa kali relapse. Nah, kalau menggunakan tanpa asuransi kesehatan sudah dapat dibayangkan ini biayanya akan sangat besar. Kemudian kendaraan. Nah, kepemilikan kendaraan ataupun akses, artinya dengan punya kendaraan kemana-mana itu lebih mudah, termasuk ke pelayanan kesehatan. Nah, ya, jadi misalkan rumahnya juga udah punya kendaraan, rumahnya juga dekat dengan pusat pelayanan kesehatan. Ya, tentu harapannya di sini secara kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan jiwa, ini bisa lebih baik ya dibandingkan dengan yang letak geografis rumahnya saja sudah jauh, sulit diakses. Ya, apalagi di situ tidak ada misalkan sinyal, ya ini tentu secara aset materinya lemah. Oke ya, jadi aset materi yang baik ini merupakan sumber coping bagi individu. Yang keempat yaitu tentang keyakinan positif atau positive belief, ya, spiritualitas kita masukkan. Ini berhubungan dengan bagaimana persepsi pasien terhadap kondisi sakitnya. Ya. Sumber coping ini kalau misalkan pasien itu memang menyadari dirinya sakit, akan tetapi yakin bahwa dia dapat sembuh, dapat pulih kembali, ini merupakan sumber coping. Jadi pasien pun termasuk kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat yang merawatnya, kita harus punya keyakinan bahwa pasien ini dapat pulih seperti itu. Sehingga ketika kita yakin ini dapat pulih, kita akan melakukan usaha bagaimana agar dapat pulih. Sebaliknya, kalau sudah tidak punya keyakinan, malah justru dalam dirinya sudah berpersepsi dia akan terus dalam kondisi sakit seperti itu,
Nah, ini sulit ya untuk mengikuti semua program terapeutik, semua program perawatan. Bagaimana kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan juga? Bahkan mungkin pada beberapa pasien sudah trust, sudah percaya dengan seorang tenaga kesehatan, bisa jadi baru bertemu saja sudah merasa lebih enak ya, lebih lega. Seperti itu. Nah, spiritualitas juga ini berhubungan juga dengan keyakinan terhadap sesuatu kekuatan yang lebih besar yang menentukan, memberikan kalau istilah kitanya memberikan keputusan akhir. Ya, jadi yang punya kekuatan betul-betul penuh atas dirinya. Kalau orang yang beragama tentunya penciptanya ya. Dan di Indonesia sih insya Allah memeluk agama semua. Jadi spiritualitas ini adalah hubungannya kepercayaan individu terhadap penciptanya ya, yang kemudian diimplementasikan dengan kegiatan beribadah seperti itu. Nah, kemudian setelah individu itu memanfaatkan sumber-sumber coping, akhirnya muncullah mekanisme coping ya. Mekanisme coping konstruktif atau adaptif dan destruktif atau maladaptif. Secara garis besar, mekanisme coping ini dibedakan menjadi 3 tipe, walaupun setiap tipenya sebetulnya banyak sekali jenisnya. Di sini saya sudah menjelaskan ada beberapa tipe juga. Secara garis besar, mekanisme coping dibedakan menjadi yang pertama adalah problem focus. Nah, kata kuncinya problem, di mana individu itu fokus atau langsung berupaya langsung mengatasi problemnya, ancamannya diatasi. Jika memang memungkinkan untuk diatasi, dikonfrontasi contohnya, atau lakukan negosiasi. Akan tetapi, pada kondisi lain, bisa jadi memang tidak bisa kita untuk langsung mengatasi masalah itu. Contohnya misalkan stresornya berupa tsunami. Tidak bisa kita melakukan negosiasi ataupun mengkonfrontasi. Tapi sebaliknya, kita akan melakukan mekanisme coping yang cognitively focus. Di mana cognitively focus ini, individu akan mengontrol makna atau mencari hikmah dari kejadian yang memang tidak bisa kita kendalikan, mencoba berpikir positif. Nah, mungkin ini juga sering kita lakukan ya, ini cognitively focus. Dan yang terakhir, tipe mekanisme coping adalah emotional focus. Nah, kalau sudah menggunakan mekanisme coping emotional focus, maka di sini orientasi kita fokus pada masalah dan memperberat masalah itu, sehingga terjadilah masalah kesehatan jiwa. Itu secara garis besar. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya untuk tipe-tipe jenis-jenis mekanisme coping.